Sobat Tekno, jadi hari ini aku mau ngasih review singkat aja tentang Redmi Note 4. Ini adalah handphone terbaru yang dibawa Xiaomi ke Indonesia. Aku dapat yang warna hitam. Kalau dari segi desain, Redmi Note 4 ini sebenarnya nggak jauh beda dari pendahulunya Redmi Note 3. Masih dengan ukuran layar 5,5 inci dengan rasio layar ke bodi yang 70%-an, jadi belum bezel-less. Terus ketebalannya lumayan mirip, walaupun agak lebih tipis tapi nggak signifikan banget. Di bawahnya ada kisi-kisi speaker dan USB standar. Terus di sampingnya ada volume up and down dan on off. Jadi kalau dari segi desain nggak ada yang terlalu mengejutkan dari handphone ini. Belakangnya ini berbalut metal, jadi kesan premiumnya dapat. Terus posisi modul kamera dan LED flash dan fingerprint scannernya juga masih sama dengan Redmi Note 3. Paling spesifikasinya sih yang meningkat banget, terutama dari sisi baterai ya. Dari 4000-an mAh sekarang jadi 4100 mAh, itu kayak lumayan gede buat handphone ukuran ini dengan harga di kelasnya. Untuk kamu yang punya 2 SIM card 4G, ini Xiaomi Redmi Note 4 menyediakan slot dual SIM. Jadi satunya untuk micro SIM, satunya untuk nano SIM. Tapi ini sifatnya hybrid, jadi kamu harus milih antara punya dual SIM atau punya kapasitas memori tambahan dengan micro SD. Terus kalau antar mukanya masih pakai MIUI, yang terbaru MIUI versi 8 yang aku paling suka tuh fitur second space. Jadi fitur ini bikin pengguna yang cuma punya satu perangkat seakan-akan punya 2 perangkat, karena bisa disetel 2 antar muka sekaligus gitu dalam satu perangkat. Misalnya kayak kamu punya kehidupan personal, kehidupan sosial dengan kehidupan bisnis atau kehidupan kerja, itu bisa dibedain moodnya. Kita setel sendiri antar mukanya kayak gimana. Misalnya kayak untuk first space-nya itu untuk kehidupan personal gitu. Jadi foto-foto yang ada di situ tuh foto-foto personal dengan keluarga, dengan teman. Terus kayak aplikasinya juga aplikasi yang untuk main-main. Terus akun Gmail-nya juga akun Gmail yang untuk kehidupan sosial gitu, medsos gitu-gitu, itu ditaruh di antar muka pertama. Terus untuk second space-nya kita bisa atur password baru, mau pakai fingerprint atau pakai pattern, pakai pin, pakai password, itu terserah. Misalnya kayak kalau kamu punya bisnis online atau punya kerjaan yang pengen kamu pisahkan lah dari kehidupan personal, di second space ini kamu bisa atur akun Gmail untuk kerja khusus. Terus habis itu foto-fotonya juga foto-foto yang berkaitan dengan kerjaan, jadi nggak campur aduk gitu. Satu lagi nih fitur dari MIUI 8 yang aku suka, itu namanya App Lock. Jadi ini tuh emang benar-benar menjunjung tinggi privasi pengguna ya. Kalau misalnya kamu punya aplikasi-aplikasi yang sangat kamu pentingkan privasinya, contohnya aja YouTube ya. Misalnya kamu nggak mau ada teman kamu yang minjam handphone kamu terus kayak ngeliat-liat preferensi YouTube kamu apaan, jadi bisa disetel lock untuk YouTube khusus gitu, bisa pakai pattern atau fingerprint scanner. Jadi kalau mau buka itu hanya bisa kamu yang akses gitu. Terus juga selain itu ada juga yang namanya dual apps. Jadi sebenarnya dual apps ini mekanisme dasarnya sih kayak second space, tapi kalau second space kan ganti antar muka gitu ya. Kalau ini misalnya kamu punya 2 akun Facebook, kamu bisa mengaktifkan dua-duanya tanpa harus bolak-balik login logout. Jadi misalnya di sini Facebook, ya kamu pakai Facebook pertama prioritas dan Facebook kedua masing-masing kamu login pakai akun-akun kamu yang berbeda itu. Kalau dari segi kamera, bisa dibilang ini bukan kamera smartphone terbaik ya, karena emang Xiaomi juga udah negasin bahwa mereka nggak mau fokus di satu fitur tertentu. Kan banyak kan sekarang smartphone yang fokus ke kamera selfie atau fokus ke kamera belakang. Kalau Xiaomi itu lebih milih yang penting semuanya bagus. Interesting, they're well known for being what we call all-rounder product. I think there's a lot of factors beyond just the megapixel, to be totally honest. For example, the size of the pixel is quite important. Sometimes that's not mentioned.
yang quick banget. Tapi ada satu lagi yang pengen aku kasih lihat kalian, soalnya katanya Redmi Note 4 ini kamera belakangnya tuh udah dikasih fitur CMOS yang bisa diandalkan ketika foto di situasi remang-remang. Kebetulan ini kayak lagi maghrib ya, ini juga kedengaran si azan maghrib, jadi aku pengen minta tolong sama salah satu temen aku untuk nge-videoin aku lagi nge-capture gambar pakai handphone ini dan hasilnya kayak gimana. Hai guys, mau nolongin gue nggak? Ya. Jadi ini editor aku, terus itu video editor aku yang waktu itu ikut bareng-bareng ke Barcelona. Iya, kan ini katanya oke gitu kameranya untuk tempat-tempat gelap. Tolong. Terang lagi. Hah? Ini terang ya? Ini yang nggak tahu. Oh itu. Ini. Lo lagi makan ya? Kak, videoin gue dong. Hai guys. Coba ini kayak gelap banget gak sih? Ya. Tapi tuh kameranya bagus, jadi kayak kelihatan gak terlalu gelap. Oh ini actually gelap parah. Bukan arti loh ya. Ya, iya emang terang sih daripada aslinya, nggak sih? Kayak ini gelap banget parah. Emang terang, cuma emang muncinya agak lama gitu nggak sih? Udah fokus. Butuh fokusnya lama. Ya kalau tambahan enggak. Ya tapi sekali lagi ya, untuk handphone yang harganya nggak sampai 2,5 juta, worth it lah. Ini kayak kameranya emang standar aja. Oh bener di luar sama dua. See you on the next vlog.